Cerita anak Pak D. Gamal dalam kisah Jerapah yang gemar menolong. Di pinggir hutan yang indah, hiduplah berbagai hewan dalam ketenangan dan kedamaian. Tetapi kenyamanan itu seperti terusik karena kedatangan jerapah yang memutuskan menetap di tempat itu. Jerapah pindah dari kediaman lamanya di sebuah padang rumput cukup luas di balik gunung. Beberapa hewan pinggir hutan merasa khawatir dan curiga dengan kehadiran jerapah. Tupai yang memiliki 2 anak kecil merasa cemas ketika melihat jerapah. Katanya resah, jerapah bertubuh besar lagi tinggi. Lehernya panjang sekali. Aku yakin anak-anakku akan ketakutan melihatnya. Kambing yang biasa merumput di tepi sungai merasa galau. Gumamnya dengan gelisah, jerapah itu bertubuh sangat besar. Jika ia ikut memakan rumput-rumput di pinggir sungai, pasti tidak akan ada rumput segar lagi yang bisa kumakan. Kekhawatiran juga dirasakan kera yang tinggal di dekat kebun pisang. Katanya sambil melihat jerapah di kejauhan, leher jerapah itu panjang sekali. Kalau ia mengambil semua buah pisang, bisa jadi aku akan kelaparan. Waktu terus berlalu. Tupai, kambing, dan kera bertambah tidak senang dengan jerapah. Diam-diam, mereka menghubungi hewan-hewan pinggir hutan lainnya untuk bersama-sama mengusir pergi jerapah. Tetapi ternyata kekhawatiran tupai, kambing, dan kera sama sekali tidak beralasan. Pada suatu hari, hujan sangat deras mengguyur pinggir hutan. Air sungai meluap dan arus kencang menyeret anak kambing yang sedang makan rumput di pinggirnya. Kambing terkejut dan kalang kabut. Ia berteriak-teriak meminta tolong. Jerapah yang kebetulan berada di dekat sungai segera melompat ke dalam sungai. Ia menangkap dan mengangkat anak kambing dengan mulutnya, lalu meletakkannya di atas batu besar di pinggir sungai. Kambing berterima kasih kepada jerapah karena anaknya selamat. Setelah hujan reda, terdengar teriakan minta tolong 2 anak tupai. Keduanya tidak berani turun karena batang pohon masih sangat basah dan licin. Mereka takut terjatuh. Tupai tidak bisa menolong 2 anaknya itu. Tanpa diminta, jerapah bergegas mendekati 2 anak tupai. Katanya bersahabat, turunlah dengan berpegangan pada leherku ini. 2 anak tupai menurut. Mereka memeluk leher jerapah, melompat ke punggungnya, dan dengan mudah turun dengan selamat. Tupai yang bersyukur mengucapkan terima kasih kepada jerapah. Berselang 2 hari kemudian, kera sakit.
Ia hanya berbaring di rumahnya, tidak bisa mencari makan. Jerapah yang mengetahui kejadian itu segera bertindak. Dengan leher panjangnya, ia memetik buah-buah pisang matang dan memberikannya kepada kera. "Terima kasih, jerapah," ucap kera mendapati kebaikan hati jerapah. Melihat kebaikan jerapah, kambing, tupai, dan kera merasa malu dan bersalah. Mereka telah berprasangka buruk pada jerapah. Ketiganya lalu meminta maaf pada jerapah dan menyambut sukacita jerapah untuk tinggal bersama mereka. Jerapah merasa bahagia dan semakin kuat tekadnya untuk bisa hidup rukun bersama hewan-hewan pinggir hutan di kediamannya yang baru itu. Pesan Pak D. Gamal: berhentilah berprasangka buruk, karena terkadang itu akan membuatmu menyesal di kemudian hari.